Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Dina Andriana, pada mata kuliah Marketing and Branding di pertemuan 4. Pokok bahasan pada pertemuan 4 adalah segmentasi pasar, penetapan target pasar, positioning, dan diferensiasi pada suatu produk. Kita mulai ya. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok kecil dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Pasar terdiri dari pembeli dan pembeli berbeda dalam berbagai cara. Pembeli bisa mempunyai perbedaan keinginan, sumber daya, lokasi, sikap pembelian, dan praktek pembelian. Melalui segmentasi pasar, perusahaan atau produsen dapat membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen yang lebih kecil, bagian yang lebih kecil dari pasar yang besar tadi, sehingga memungkinkan untuk mencapai target secara efisien. Kerangka utama untuk membagi segmentasi pasar konsumen berdasarkan variabel demografis, geografis, psikografis, dan behavior atau perilaku. Baik, segmentasi yang pertama di sini saya bahas adalah segmentasi pasar berdasarkan demografis. Demografis adalah membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras atau suku, generasi, serta kebangsaan. Faktor demografis yang paling umum digunakan untuk menetapkan segmentasi kelompok pelanggan atau segmentasi kelompok pasar adalah segmentasi demografis. Salah satu alasannya karena bahwa tingkat variasi kebutuhan, keinginan, dan penggunaan konsumen selalu berhubungan erat dengan variabel-variabel demografis tadi. Yang pertama dari variabel demografis yaitu usia dan tahap siklus hidup. Nah, tapi biasanya kita bahas di usia. Nah, demografi usia dilihat dari kebutuhan dan keinginan konsumen berubah sesuai dengan usia yang dimiliki. Segmentasi dibagi menjadi kelompok usia muda, remaja, dewasa muda, hingga ke dewasa tua atau ke lansia. Ya, jadi siklus hidup ini punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Berikut contoh dari komposisi demografi usia. Ya, saya tampilkan di sini. Jadi ada generasi pre-boomer, baby boomer, generation X, millennial, generation Z, ya, atau setelahnya generasi alpha, post generation Z. Kemudian dari hasil sensus penduduk 2020 didapat dari 270 juta jiwa, komposisi penduduk Indonesia itu didominasi oleh generasi atau usia milenial. Nah, di sini usia milenial itu berada pada kelahiran 1981 hingga 1996. Nah, itu sebesar 25,87%. Nah, di sini terlihat bahwa perbedaan-perbedaan usia itu nanti akan mempengaruhi dari keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya, demografis dilihat dari jenis kelamin. Nah, membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ingat ya, jadi cuma ada dua pengelompokan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya galau, mau laki-laki atau perempuan, lihat dulu secara spesifik dia menjurus kemana gitu ya. Oke, di sini saya kasih contoh grafik
tentang perempuan dan laki-laki di Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020. Dari 270 juta jiwa itu sebanyak 50,6% itu didominasi oleh laki-laki sebanyak 136,66 juta orang. Ya, kemudian perempuannya sebesar 49,4%, 133,24 juta orang. Nah, di sini ada pengelompokan berdasarkan laki-laki atau berdasarkan perempuan. Nanti ketika kita membuat planning, perencanaan pemasaran, lihat produk kita ini sesuai dengan kebutuhan laki-laki atau kebutuhan perempuan atau kebutuhan dua-duanya. Nah, kemudian baru kita melihat di usia mana konsumen kita itu ada. Apakah di usia dewasa tua, apakah di usia remaja, apakah kemudian di usia anak-anak. Ya, jadi kita tinggal melihat demografinya berdasarkan usia, kemudian kita membagi lagi berdasarkan jenis kelamin. Nah, data-data ini bisa kita dapat nanti di bps.go.id. Lanjut, demografis dari siklus hidup keluarga. Dari siklus hidup keluarga terdapat 6 pembagian siklus hidup keluarga. Yang pertama itu bujangan. Ya. Bujangan itu dikategorikan adalah seorang yang muda, belum menikah, sedikit beban keuangan, berorientasi pada traveling dan fashion. Ya. Jadi ketika Anda dalam kategori itu berarti disebut dengan bujangan, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, sekarang penyebutannya bisa bujangan, bisa single, kemudian bisa masih perawan gitu ya. Berikutnya dari demografis siklus hidup keluarga, dikelompokkan yang kedua itu pasangan baru menikah. Nah, di mana dikatakan sebagai pasangan baru menikah? Ya, kita lihat ilustrasinya. Dia sudah menikah, belum memiliki anak, jadi masih hidup berdua. Pengeluaran untuk furniture tahan lama, alat transportasi, mobil atau motor, serta kebutuhan rumah tangga. Nah, di sini pasangan baru menikah ini benar-benar disegmenkan cuman memiliki 2 orang anggota dalam keluarga. Berikut, demografis ikut keluarga yang ketiga adalah keluarga lengkap pertama. Keluarga lengkap pertama di sini diilustrasikan sebagai adanya suami istri dan 1 anak di bawah 6 tahun atau lebih ya, jadi bisa di atas 6 tahun. Bagaimana perilaku konsumsinya? Perilaku konsumsinya membeli barang sesuai dengan kebutuhan keluarga dan pengeluaran rumah tangga sedang tinggi-tingginya ya tadi karena memiliki seorang anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Berikutnya yang keempat ada keluarga lengkap kedua. Nah, keluarga lengkap kedua ini perkembangan dari keluarga lengkap 1, di mana ada suami, ada istri, ada anak lebih dari 2 atau lebih dari 3, mereka tinggal bersama tapi dalam usia-usia pertumbuhan, jadi bukanlah anak-anak yang telah dewasa. Pembelian barang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dan dalam jumlah yang besar, karena tadi di dalam keluarganya sudah banyak orang. Kita lanjutkan pada siklus keluarga yang kelima, yaitu orang tua tunggal. Nah, di sini keluarga itu berupa ada seorang ayah bersama dengan anak-anaknya atau sebaliknya, seorang ibu bersama anak-anaknya. Jadi orang tuanya cuma 1, ibu atau ayah saja. Nah, anak-anaknya ini bisa lebih dari 2. Kemudian demografis untuk siklus hidup keluarga yang keenam yaitu keluarga lanjut. Nah, di sini sudah berpisah anak dan orang tuanya. Nah, terdiri dari
suami istri atau ayah dan ibu berusia di atas 60 tahun tidak tinggal bersama dengan anak-anaknya. Oke. Itu dari siklus hidup keluarga ada 6 ya. Kita lanjutkan dengan demografis berdasarkan pendapatan. Nah, di sini saya mendapatkan data dari BPS bahwa adanya kategorisasi atau pembedaan pendapat penduduk dalam 4 kategori. Ini di Indonesia ya. Yang pertama, golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari 3,5 juta per bulan. Yang kedua, golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antar lebih dari 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta per bulannya. Kemudian golongan 3, golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara lebih dari 1,5 juta sampai dengan 2,5 juta per bulan. Yang keempat, golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata di bawah dari 1,5 juta per bulan. Jadi pengelompokan pendapatan dari BPS itu ada 4. Ya. Berikutnya, demografis berdasarkan pengeluaran atau lebih dikenal sebagai tingkat kelas sosial ekonomi atau yang kita juga sebut sebagai status ekonomi sosial. Ini disingkat dengan SES. Ya. Ini juga didapat dari hasil survei dari Talenta Data Indonesia. Nah, didapat bahwa status ekonomi sosial dikelompokkan menjadi 6 berdasarkan pengeluaran per bulannya. Nah, yang pertama ada SES golongan A, ya. Di sini pengeluaran per bulannya lebih dari 7,5 juta per bulan. Kemudian ada golongan A2, pengeluarannya mulai dari 5 juta hingga ke 7.500.000 per bulan. Kemudian ada golongan B, di mana besar pengeluarannya mulai dari 3 juta hingga ke 5 juta per bulan. Kemudian ada golongan C1, di sini disebutkan bahwa pengeluaran per bulannya 2 juta hingga 3 juta per bulan. Kemudian ada C2, pengeluaran mulai dari 1,5 juta hingga ke 2 juta per bulan. Kemudian ada kelompok SES D sampai dengan E, itu mulai dari pengeluaran 1 juta hingga ke 1.500.000 per bulan. Nah, itu tadi pengeluaran untuk demografis ya. Lalu, demografis juga dilihat dari tingkat pendidikan yang telah diselesaikan. Nah, tingkat pendidikan yang telah diselesaikan ini berarti mulai dari lulus SD, lulus SMP, atau lulus ke SMA atau SMK, atau lulus dari pendidikan tinggi. Ya. Next, ada demografi berdasarkan suku atau berdasarkan ras. Nah, ini ya tadi bisa kita melihat bahwa perbedaannya mulai dari misalnya dia suku Jawa, suku Sunda, atau dia dari suku Minang, kemudian dia bisa juga dari misalnya Tapanuli, atau misalnya dari Papua, misalnya gitu ya. Jadi ada penggolongan berdasarkan ras dan suku. Nah, biasanya pemasar yang menggunakan segmentasi ras atau suku ini sangat jarang ya, karena biasanya lebih kepada nasional atau multi ras. Nah, berikutnya demografis berdasarkan generasi, tadi hampir mirip dengan usia. Nah, di sini ada pembagian dari generasi itu sebanyak 5 bentuk kategori. Yang pertama, ya, orang yang lahir pada tahun 1928 hingga 1945. Nah, di sini cenderung berusia tua atau berusia lansia, ya. Kita sebut sebagai veteran atau pre-baby boomers. Nah, kemudian generasi kedua itu ada boomers, ya, lahir di tahun 1946
hingga 1964. Ya, ini usia-usia orang tuanya saya ya, seorang tuanya saya. Generasi yang ketiga itu generasi X, lahir di tahun 1965 hingga 1980. Nah, ini usia-usia orang yang sekitar 39 hingga 54 tahun di tahun sekarang. Yaitu bisa saja dari kakak-kakaknya saya, ya, saya kira nggak ngerasa tua. Berikutnya generasi Y atau Y. Nah, ini yang disebut sebagai generasi millennials. Jadi kalau misalnya kalian beranggapan bahwa mahasiswa sekarang itu adalah generasi milenial, itu salah, karena pembagiannya untuk generasi milenial itu lahir di tahun 1981 hingga tahun 1996. Kemudian ada generasi Z atau generasi Alpha. Di sini lahir di tahun 1997 hingga tahun 2012. Nah, kemungkinan mahasiswa-mahasiswa sekarang yang lahir di tahun 2000 itu adalah generasi Z, jadi bukan generasi milenial ya kalian ya. Ada lagi generasi yang terakhir yang lahir di tahun 2013 ke bawah. Nah, ini juga disebut generasi baru ya. Berikutnya pembagian demografis berdasarkan kewarganegaraan. Jadi berdasarkan negara asal. Misalnya dari Indonesia, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Korea, Cina, ataupun Malaysia. Itu berdasarkan kewarganegaraan. Tadi sampai kewarganegaraan adalah pembagian pasar berdasarkan demografis. Lalu pembagian pasar dilakukan juga berdasarkan geografis. Nah, di sini adalah pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda seperti negara, wilayah, negara bagian, atau provinsi, daerah, kota, atau bahkan lingkungan sekitar. Jadi, pembagian berdasarkan demografis ini berdasarkan pembagian wilayah, atau nanti juga bisa menjadi pembagian geografis ini berdasarkan ukuran kota. Ya, apakah dia kota besar, kota kecil, metropolitan, seperti itu. Kemudian ada juga pembagian geografis berdasarkan kepadatan penduduk. Nah, di sini yang biasanya kita gunakan untuk pembuatan brief, iklan, berdasarkan kepadatan penduduk yaitu urban dan rural. Ya. Berikutnya, pembagian geografis juga bisa dilakukan berdasarkan iklim yang ada di suatu tempat tersebut. Oke, kita lihat nih ya, kalau berdasarkan wilayah dunia atau negara, ya tadi ada pembagian negaranya, Amerika Utara, Eropa Barat, Timur Tengah, lingkar Pasifik, India, Kanada, atau misalnya Asia. Itu berdasarkan dunia atau negara. Lalu berdasarkan wilayahnya, ada di Pasifik, pegunungan, di barat laut, Atlantik, atau misalnya di Asia Tenggara. Itu pembagian geografis berdasarkan wilayah negara. Lalu di sini ada pembagian geografis berdasarkan ukuran kota atau metropolitan, misalnya di bawah 5.000, di atas 4 juta. Nah, jadi itu dari ukuran kota yang ada. Kemudian dari segi geografis dibagi menjadi kota atau urban, kemudian ada pinggiran kota, suburban, atau misalnya dari desa, di sini rural. Ya. Jadi contohnya misalnya kalau kita beranggapan bahwa kotanya itu adalah Jakarta, ya, nah berarti Jakarta itu sebagai urban. Lalu ketika kita ingin mengatakan bahwa dia adalah suburbannya apa? Suburbannya berarti daerah yang melingkari kota Jakarta. Misalnya ada Bekasi, ada Tangerang, ada Depok, misalnya ada misalnya Bogor, ada misalnya Bekasi udah tadi ya. Jadi daerah-daerah pinggirannya itu dikatakan sebagai suburban. Lalu di mana desanya? Desanya tadi misalnya kalau misalnya kotanya Jakarta,
Berarti desanya mungkin desa Tanah Abang misalnya, atau desanya di sini desa Salemba misalnya kayak gitu ya. Seperti itu. Lalu pembagian geografis tadi yang berdasarkan iklim, tadi iklim ada tropis, subtropis, kemudian ada iklim dingin atau iklim yang moderate atau sedang.